Halo guys, selamat datang di OP. Obrolan Programmer. Wih, bareng nih. Oke, sudah setahun ya kita ini ya bikin OP ya. Terakhir kan, oh enggak sih, yang terakhir di upload tetap 2014 ya. Oh iya, iya. 2014. Iya. 2024. Oh, 2024. 2014 sih. Saya ngetes ini kejelian Anda. Oh, jeli berarti saya. Enggak, kamu yang ngetes. Kamu mengiyakan. Iya, anjir. Oke, di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik. Biasanya kan menarik terus ya kayak gitu ya. Nah, Allah. jadi di episode kali ini kita bakal bahas seberapa penting memahami product knowledge atau mengetahui product knowledge Penting. sebagai seorang software engineers gitu ya. Karena gini, aku sempat punya pengalaman gitu ya, dimana baru join ke sebuah tim gitu kan, dengan produk yang baru, aku gak familiar gitu. Nah, ketika join biasanya kan pasti ada stand up, ada meeting dan lain-lain, discussion gitu kan, yang apa ya, ngebawa terms yang hanya dipahami oleh tim tersebut gitu. Term produk, misalkan apa nih, wah iya kemarin kita habis develop fitur ABC gitu misalkan. Nah, ABC ini singkatan nih apa gitu misalkan. Nah, jadi kayak kita tuh mau ikut discussion jadi gak paham gitu loh, karena banyak terms tadi itu. Terus kayak kita juga gak tahu ini fokus produknya nih ke apa. Mungkin ada onboarding gitu kan, tapi kan kayak gak akan sangat-sangat clear sampai ngena banget gitu kan. Apalagi kalau kita dipindahkan lah timnya gitu kan misalkan. Aufi. Apa itu? Apa? Aufi asing kan. Benar. Kan kau. Enggak. Oh, bukan. Audio visual. Oh. Kan siap singkatan di TV kan bisa ada Aufi. AV. Oh, AV. Eh, Oh, itu audio video. enggak tahu. Yang di remote itu kan? Ya, Oh iya. Ya. Saya gak suka tuh tombol soalnya langsung biru gitu kan. langsung burung. Ya kayak gitulah. Dan apa ya, kayak jadinya tuh kita gak bisa ngeblend ke tim gitu loh, karena asing dengan produknya gitu. Jadi kayak mau ikut discussion, mau ikut apa tuh kayak gak in gitu, gak masuk. Nah, mungkin kalau misalkan kita itu posisinya sebagai apa ya, lead, senior, intinya yang udah punya pengalaman kerja lama lah, itu kan kayak sudah tidak lebih sungkan untuk tanya pas meeting banget nih misalkan. Ya. Kayak, Mbak, sorry, itu apa ya? Apa ya, kayak berani untuk menginterupsi tipis-tipis lah gitu kalau misalkan ada sesuatu yang tidak dipahami gitu. Tapi beda kalau misalkan kita tuh kayak baru kerja gitu kan, kita masih ngerasa sungkan, kita masih ngerasa apa ya, kayak waduh gak enak, ini aku bakal bukan kasar ya, apa kayak Ganggu gak enak diskusinya malah. iya kan. kayak ganggu diskusi gak ya kalau aku Iya. dikit-dikit tanya, padahal tuh hal-hal simpel kayak Mbak, ini artinya apa ya, singkatannya ini apa ya, kayak gitu-gitu. Iya. Fitur ini apa ya, jadi kita banyak tanya gitu loh. Heeh. Dan jadi ngerasa takut, ngerasa sungkan kayak gitu. Nah, jadi yang mau dibahas sekarang ini adalah tadi pertama, penting nggak ya buat memahami product knowledge untuk sebagai software engineers gitu kan. Nah, kalau misalkan itu penting buat teman-teman, ini nih harus yang sedalam apa gitu. Maksudnya apakah harus sampai tahu ke why-nya, goals-nya ke depannya gimana. Terus produk-produk apa ya, fitur-fitur sebelumnya harus dipahami semua, atau cukup apa ya, terms umumnya aja yang dipahamin, atau kayak gimana gitu. Belum lagi kalau disambungin sama ini ya, memahami product knowledge kayak tadi tuh penting nggak buat seorang yang baru kerja gitu, misalkan fresh graduate, entry level atau junior lah modelnya gitu kan, atau itu cuma penting ketika kita udah mau naik level lagi, misalkan ke mid level atau ke senior, lead dan seterusnya gitu. Nah, dan terakhir, gimana nih tips-tips buat kita tuh biar bisa mendapatkan product knowledge tadi gitu sebagai seorang software engineer gitu kan. Kalau kalau kita product manager ya pasti Ya, yang harusnya pegang kan. harusnya ada dokumen Ya. dan lain-lain yang lengkap banget gitu gak sih. Tapi kalau kita sebagai software engineer yang fokusnya tuh tiap hari ngoding gitu, itu gimana buat dapetin knowledge tersebut kayak gitu sih. Kebayang. One on one gitu ya. Jangan sekarang dong bahasnya. Oh. Ya, itu sih. Paling berangkat dari seberapa pentingnya dulu deh buat mahamin product knowledge ini, dan
harusnya tuh seberapa dalam Hmm, memahaminya hmm, gitu hmm, sih. hmm. Mungkin dari Ilham dulu ya, karena terakhir dia ngambek soalnya jarang ngomong gitu. Gitu ya. Dibahas lah. Kamu merayu saya dengan cara cara ini ya. Iya. Gimana menurut pendapatmu? Oke, kalau pertanyaannya seberapa penting buat saya Hmm. itu penting banget ya, terlepas posisi kita Hmm. sekarang fresh graduate baru masuk dunia kerja kah, Mhm. atau bahkan untuk kebutuhan jenjang karir ketika mau naik level kah gitu. Nggak apa-apa. Seruputnya Seruputnya apa nih? gurih, gurih banget. Iya. Kayak jeruk. Dia kayak nyeruput kopi ya. Iya. Tapi air putih gitu. Iya, iya. Buat saya mau di posisi tadi fresh graduate ataupun untuk persiapan jenjang karir ke level yang selanjutnya, knowledge tentang produk itu buat saya penting gitu. Karena kenapa kenapa kita perlu untuk tahu produk knowledge-nya gitu, karena itu related sama apa yang akan kita kerjakan kan sebenarnya gitu. Dengan Iya. kita tahu eh, knowledge tentang produknya, berarti kita akan tahu problem apa yang ada di produk kita sekarang gitu. Maksudnya problem-problem yang ada di user dari produk kita gitu ya Betul, maksudnya. betul. Nah, cara nge-solve-nya gimana ya dengan salah satunya dengan project-project atau fitur-fitur yang ada di produk tersebut gitu kan. Yes. Dan ketika kita tahu atau paham tentang knowledge produknya, itu akan mempermudah kita dari sisi teknis juga untuk bikin planning lah, terus ngedesain sistemnya lah, atau dari front end mungkin desain UI-nya dan lain-lain gitu. Nah, itu pentingnya untuk kita tahu knowledge produknya, karena itu benar-benar harus akan berdampak ke tas-tas kita, Hmm. terus timelinenya juga dan lain-lain gitu. Termasuk tadi kita tahu lagi ada problem apa nih sebenarnya di tim kita atau di produk kita gitu. Jadi tadi terlepas dari posisinya fresh graduate atau mau naik level gitu, penting banget untuk tahu knowledge tentang produknya gitu. Tapi kadang kalau orang-orang yang baru fresh graduate itu kadang nggak apa ya, nggak terlalu aware lah tentang tentang itu Ya, kan. ya, Pokoknya ya, saya ya. dapat tas Ngoding aja disuruh gitu kan. ngoding aja gitu Heeh. kan, tanpa tahu sebenarnya saya bikin ini buat apa sih, ada Kok soft pakai React gitu kan, iya. pakai Golang, pakai apa gitu. Iya, kok dibikin fiturnya kayak gini sih, sebenarnya ada problem apa gitu kan. Nah, sebenarnya itu bagus untuk dipupuk sejak dini gitu sih menurut saya sih. Karena eh ketika kita punya target untuk naik jenjang karir selanjutnya, itu kita mau nggak mau tuh harus harus aware juga tentang produk kan. Gitu. Ngebantu ngevalidasi lah requirement yang dibuat sama tim produk gitu. Ya. Kadang kan requirement-nya tidak memikirkan atau mempertimbangkan hal-hal teknis kan. Ya. Ya, hal-hal teknisnya kan kita yang tahu gitu. Ya. Nah, makanya kita bisa pupuk sejak dini ketika fresh graduate baru join itu, ya udah kita coba aware dengan produknya gitu. Ya, Gitu oke. sih. Jawabannya ya penting karena itu demi keberlangsungan Umat. pekerjaan kita, maksudnya sehari-harinya gitu sih. Nah, oke, gini sih tapi apa ya? Tadi kan Ilham sudah ngasih contoh soal apa ya? Pentingnya lah. Kenapa kita harus paham soal membalas dendam gitu ya. Lebih gurih, Habis ini saya, habis ini. lebih gurih punya Dani tapi. Habis ini saya. Ya, Ilham tadi kan udah ngejelasin tentang pentingnya memahami product knowledge sebagai software engineer. Tadi kayak bisa ngebantu ngevalidasi requirement gitu kan. Terus ngebantu juga buat apa namanya? Ngasih solusi yang mungkin solusi yang lebih better gitu ya. Yap. Kalau misalkan ada yang masih belum efisien dan yang lain gitu kan. Terus juga ngebantu buat ngeblend ke tim juga Tahu kalau masalah discussion nyambung ada gitu masalah ya. apa gitu. Tahu ada masalah apa Iya. gitu kan. Nah, tapi gini Dan, aku ngerasa tuh ya dan Ham. Ya. Takut gak tanggap lagi ya. Saya kayak next episode kayaknya tidak usah saya deh. Itu apa ya? Aku ngerasanya gini, itu tuh kayak lebih ke kita bisa mendapatkan manfaat itu kalau kita tuh levelnya mid atau senior gitu gak sih? Yang sering discuss sama produk, misalkan ikut planning, ya kan, ikut meeting gitu kan. Tapi kalau posisinya tuh Manfaatnya sebagai apa nih definisinya manfaatnya? kita bisa dengan product knowledge kita tuh bisa bisa ngevalidasi requirement. Nah, momen-momen ngevalidasi requirement kan biasanya pas apa ya, kayak product grooming, intinya sebelum sprint lah gitu. Dan biasanya teman-teman yang
junior di beberapa tim tuh kan kadang ada yang nggak ikut meeting kan, fokus ngoding gitu, Oh, fokus oke. implementasi gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman yang apa ya, mungkin baru bekerja gitu kan, level itu entry level atau junior gitu tuh, itu apa bentuk, eee, konkret manfaat ketika kita itu paham tentang product knowledge, manfaatnya buat sehari-hari tuh apa gitu? Heeh. Kalau senior kok bener-bener ngebayangin tadi bisa discuss dan lain-lain gitu, tapi kalau junior ini apa nih, ininya? Mungkin dari Dani deh, dari Dani deh. Iya, takut takut dia yang Takut ngambek dia sih yang nanti ngambek, sih. iya. Iya, iya. Kok kayaknya jadi beban gini ya jadi MC. Makanya itu. Takut dia Jadi ngambek. MC juga jadi Iya, beban juga sih iya sebenarnya. gitu ya. Aku ngerasa ketika kita paham product knowledge Hmm, gitu ya, ya, itu tuh gak cuman sebatas bermanfaat bagi level tertentu, entah itu oke, mid, senior, IM, tech lead segala macam gitu. oke. Tapi terlepas daripada itu, kita sebagai software engineer aja Hmm, itu tuh penting banget untuk memahami product knowledge gitu. Karena aku rasa gitu, kita ketika nanti ngoding itu bakal beda banget. Ketika kita bener-bener paham produk apa yang bakal kita develop, kita bener-bener paham project apa gitu. gimana Kayak bedanya gimana tuh? Heeh. apa ya? Feel-nya Iya gitu bakal ya. beda kayak sense of Iya gitu ya. ownership-nya, sense of Ya. responsibility-nya gitu. Oh, oke aku tahu gitu. Aku ngerjain suatu apps di mana itu nanti bakal kontribusi bagi pendidikan, katakanlah let's say kayak gitu gitu. Mulia Kayak sekali. fitur dengan aku ngedevelop fitur ini gitu ya. Pendidikan contohnya ya. Dengan aku ngedevelop fitur ini gitu ya. Itu tuh kayak aku ngebayangin diriku di masa lalu mungkin nggak dapat akses teknologi yang seperti ini, tapi dengan ini mereka bakal kebantu banget usernya gitu. Nah itu udah bakal game changing dan mindset kita bakal berubah gitu. Kayak semula ya yang cuman asal ngoding asal jadi doang gitu kan, itu kan bisa kan Ya, kayak ya, ya, ya. asal solve gitu ya. Ya udah ngoding asal-asalan lah segala macam, Ini kalau ngebug gak apa-apa ada QA gitu kan. nggak mikirin Gitu kamu eh, blaming sekali kamu. nggak Jangan mikirin dijagain sama QA gitu maksudnya lo. ya gak mikirin best practice-nya, kemudian Iya, iya, ngedesain iya. sistemnya gimana sekiranya app ini bisa scale dan juga reliable gitu. UI-nya enak atau enggak Iya, dilihat. user experience Iya, iya, segala iya, iya, macam. iya, nangkep, nangkep, Kemudian nangkep, juga nangkep, ya nangkep, even nangkep. kayak kalau misal kita benar-benar mau pede gitu nge-ship apps kita into the production gitu. Bahkan kita oh yaudah meskipun ada tim automation gitu, udah ada tim QA, ya udah kita implement unit testing di situ, kita implement integration testing mungkin gitu. Sehingga kalau misal ada perubahan apa, oh ketahuan nih kesenggol di mana dan kita bisa benar-benar pede gitu. Iya, iya, Nah, iya, iya, iya. that's I think yang kayak apa ya terlepas semua level ketika kita paham product knowledge gitu tuh bakal merubah mindset kita sebagai seorang engineer itu gitu. Ya, Oh, aku berarti ngebentuk ownership-nya gitu iya sih. ngebentuk Kita ownership-nya. ngerasa ini produk punya kita Punya gitu kita kan. nih. Ya, Makanya Kayak kita kita punya kamar, punya rumah sendiri betul. kan pasti betul, betul. di ini Harus kan. dirawat lah ya. Dirawat, heeh. Ya kalau kita ngelihat product manager kan analoginya adalah produk yang dia develop kan sebagai anaknya. Mau dibesarkan seperti apa gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Kayak Dibesarkan seperti anak sendiri gitu. iya, Itu kayaknya iklan deh. kayak what kind of feature yang mau kita develop di produk dan apps ini gitu. Ah, Yang benar-benar dan apakah fitur tersebut bermanfaat pada akhirnya entah itu untuk reducing cost gitu ataupun ningkatin daily active user gitu ataupun ningkatin revenue dari apps kita dari dengan ada fitur apa gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kan. Dan ya bagi kita juga pun sama gitu kan. Karena kita kayak yang bener-bener ngedevelop kan. Oke, product manager ngerancang, oke dia nge-translate dari business requirement into the product gitu ya, into the feature gitu. Tapi pada akhirnya kayak kan kita yang develop gitu. Jadi ya, kayak ya gak cuman sekedar ngerjain aja gitu. Bukan kayak oke product manager menentukan terus engineer ngerjain seolah-olah kayak ya udah kerjain aja. Kita kalau kalau kita bener-bener paham dan apa ya memiliki. bener-bener merasa ya memiliki untuk produknya itu bakal beda banget Ya, keseharian ya, kita ya, ya. Iya, dari iya keseharian sih. kita ngoding dari yang tadi di Ilham sebutin ya keseharian nanti ketika backlog grooming requirementnya kayak gimana divalidasi kembali gitu kayak atau bukan bahkan desain screening ini kayaknya nggak make sense deh mungkin dari UI nya meskipun kayak kita katakanlah sebagai seorang software engineer nggak punya teorinya ini kayak ini kenapa gini dari user experience tapi kan kita Iya. kayak ketika oke Kita user, kita bisa bayangin kalau jadi misal user. diri kita ada di posisi user pakai apps ini apa yang bakal kita rasakan itu bakal beda banget Ya, nanti ya, gitu ya, 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 ya. kita dari ya lagi ya keseharian pasti udah dari design screening backlog refinement untuk ngevalidasi produk requirementnya
kayaknya ini gak make sense deh, karena kenapa gitu kan, kayak gitu-gitu sih. Ya, aku nangkep sih. Jadi apa namanya? eh dengan kita merasa memiliki. Wih, terima kasih loh. Ya, Coba kasihan coba coba kamu. coba. Coba. Oh, nambah durasi nih minum ini. Aku nggak bisa. Ya, apa? Balik lagi ya. Dengan apa ya, kita merasa memiliki, bahkan ya yang mungkin kita seorang junior yang keseharian itu banyak ding doang nih, nggak Hmm. banyak discussion misalkan. Itu aku nangkep itu juga bakal bikin impactful juga dengan memahami produknya, karena gini, misalkan nih kita lagi disuruh bikin fitur buat nampilkan daftar produk gitu kan, produk gitu ya. Hmm. Nah, terus pas ngoding bisa aja tuh kita langsung aja tampilin gitu kan, fetching data dari backend, tampilin, but gitu kan. Tiba-tiba gitu, but, ya ada bunyinya. Nah, tapi kan kalau kita itu merasa memiliki produk ini, kita bakal ngeliat, aduh kok tampilannya kayak patah, gak smooth, gak ada tampilan loadingnya Loadingnya, nih, gak ada animasinya state-nya ya. nih gitu kan. Terus ketika error, misalkan error, oh ya udah blank putih gitu Iya. misalkan, atau hilang aja gitu kan. Wah, kok aku sebagai user kok kayak tidak diinformasikan apa-apa. Ya udah aku coba tampilkan error message gitu. Was tah apapun itu gitu kan. Jadi Hmm. sebagai user bisa terinform lah. Dan itu kan sebenarnya effort lebih ya, Hmm. effort Ya. tambahan yang apalagi Hmm. kalau itu gak di define di Ya, betul betul. PRD-nya ya, di tagsnya ya, Betul. tagsnya cuma Nampilin tampilkan produk gitu. produk. Ya. Ini kan Ya. nggak ada acceptance kriterianya, nggak ada apanya gitu. Makanya kan Ah. kalau buru-buru kan suka nggak detail gitu kan. Nah, Hmm. kita tuh jadi kayak ya udah asalkan nampil udah gitu. Tapi kalau misalkan kita itu ngerasa punya, kita akan Nah, betul mau betul. melakukan effort lebih, dan ujung-ujungnya berarti kualitas pekerjaan kita, ya kualitas kita dalam mendeliver sebuah feature itu baik gitu loh, Baik. lebih apa ya, lebih berkualitas gitu, ada Betul, effort betul. tambahan, dan ujung-ujungnya itu kalau dilakukan terus menerus itu ngefek ke karir kita juga gak sih? Betul betul. Karena Heeh. kita tadi aware kan, bahkan ketika itu tidak di-define kan, tidak orang mungkin orang lain ya udahlah gak aware tentang itu, tapi kita Hmm. aware nih jelek nih kalau gini gitu kan. Hmm. Ya Ya udah ya kita ya. nambah Dan effort gitu. apa ya? Kayaknya ya yang menentukan kita untuk go into the next level gitu kan. Hmm. Itu kan ketika kita bisa, ya tadi ya balik lagi ke quality-nya gitu kan. Bukan Hmm. sekedar cuman bisa ngoding gitu ya. That's why kita perlu paham juga objektif dari produk ini. Makanya kayak kita perlu Ya. paham gitu kayak oke, aku ngerasa kayak company itu nggak peduli sama kita mau pakai test tag apa segala Betul. macam. Tapi ya bisnis impact-nya dan segala macamnya itu yang lebih penting sih menurut kayak. Makanya kayak biasanya kalau kita Ya. nyentuhin objektif katakanlah untuk naik level ya, aku udah pernah develop apps ini di mana apps ini tuh berdampak terhadap perusahaan dengan A, B, C segala macam kayak gitu kan. Iya Yang iya iya iya, bakal yang lebih bakal dinilai lebih kan. impactful, heeh, heeh. Iya. Bukan dengan aku sudah bisa bahasa pemrograman A, B, C, D dan E gitu, bukan, Iya, tapi kayak aku ngoding. apa nih impact kita sebagai software engineer gitu kan. Betul betul betul. Iya. Oke. Berarti kita sama-sama agree ya, ini penting banget nih. Walaupun kamu junior, mid level, senior atau siapapun itu, software engineer gitu kan, itu bakal benar-benar impactful kalau kita itu paham soal product knowledge-nya gitu. Nah, Betul. pertanyaannya adalah sedalam apa yang harus dipahami, apa aja nih yang harus dipahami. Product knowledge kan banyak kan, goals-nya tadi, fitur-fiturnya, kenapa fitur itu dibuat dan lain-lain. Apakah semua fitur, apakah intinya apa aja nih gitu, atau ada hal-hal yang oke, kalau kamu baru join ini dulu nih dipahami, sisanya sambil jalan misalkan, atau kayak gimana gitu. Mungkin dari Ilham dulu. Kamu udah cukup adil ya sekarang. Oh iya dong. Iya. Kalau konteksnya kita baru join ke sebuah tim gitu yang mungkin Cukup adil. cukup masih bukan kamu adil, bukan cukup ya kan kamu belum konsisten kan. oh iya Ya, iya 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 iya, next episode lagi berarti ya, dilatih lagi nih berarti ini. Iya. Tadi pertanyaannya apa? Astagfirullah. Tidak fokus. Apa saja nih yang harus kita pahami tentang Sejauh mana? product knowledge, sejauh mana Oh, gitu. ya. Kalau konteksnya kita baru join ke sebuah tim gitu dan mungkin di tim itu udah ada beberapa project yang udah running gitu dan kalau saya lebih prefer kita ngejar konteks di project yang lagi running
pada saat kita join gitu kan. Kita tadi cari tahu yang lagi running projectnya apa. Walaupun kita gak desain ke sana atau yang cuma yang desain aja. Eh menurut saya meskipun tidak di-assign itu butuh butuh juga ya untuk tahu gitu karena ya mungkin sekarang kita nggak desain ya tapi mungkin minggu depan kita tiba-tiba dipindah untuk ngesign ngerjain tas iya. di project itu gitu kan. Tapi Ini prioritas temenmu Terus prioritas utama kan tetap yang kita desain di projectnya kan. ya harusnya let's say project ini desain ke kita. Ya ininya yang lagi running project atau yang di-assign lah ke kita gitu kan. Perkara tadi ada project-project yang udah running sebelumnya, nah itu bisa kita kejar nextnya gitu sambil jalan gitu kan. Nah tapi intinya kita harus tahu dulu project yang lagi kita pegang ini apa dan tadi harus dalam apa ya pertama ya pasti validasi tadi ya latar belakang dari project yang ada sekarang yang lagi running sekarang itu apa sebenarnya pasti ada problem tadi ngegali problemnya lah eh objektifnya kata Dani tadi gitu. Terus targetnya sebenarnya apa gitu dari project yang ada ini. Terus kalau misalkan tadi developnya lagi jalan, kita juga juga harus gali tentang kayak oke developmentnya ini sekarang lagi running ya progresnya sampai mana gitu. Kira-kira timelinenya Timelinenya. seberapa panjang nih masih gitu karena pasti untuk member baru butuh waktu ya untuk onboard ke produk requirement-nya lah, onboard ke code base-nya lah mungkin gitu kan. Ya. Heeh. Nah, intinya harus dalam apa ya itu sih kebutuhan-kebutuhan untuk kebutuhan-kebutuhan yang bisa mempermudah kita dalam bekerja gitu sih mungkin ya. Ya. Requirement-nya, timeline-nya, development-nya dan lain-lain gitu. Mungkin juga ini ya orang-orang yang terlibat di sana Orang-orang ya. stakeholder ya. Stakeholdernya. Stakeholdernya siapa aja Produknya ini siapa, gitu. tim desainernya siapa, back end front-nya siapa, QA-nya siapa Betul, gitu betul. kan. Yang terlibat lah di Ya, situ di gitu. luar sana siapa lagi nih? Mungkin ada tim digital marketing, ada tim apa Nah, yang ikut betul. kolaborasi di satu Nah, project ini gitu ya. relate sama itu kalau kita udah paham tentang produknya, requirement-nya dan lain-lain gitu. Nah, mungkin kita bisa nyebur ke ranah yang lebih teknis gitu. Mungkin desain sistemnya seperti apa, mungkin terus yang terlibat ini tim apa aja, mungkin kita ada dependensi lah ke situ. Intinya gali sampai kita benar-benar paham dan kita nggak bingung lagi ketika ada tas nih atau ada tas yang kita yang desain ke kita gitu. Kemarin kayaknya requirement-nya kayak gini deh. Terus kayaknya ini dependensi ke sini deh. Kemarin desain sistemnya kayak gini soalnya. Ini yang gitu. bagian mana nih gitu Betul. langsung familiar ya. Betul. Dan penting untuk kita tadi ya tanya dokumentasinya gitu, dokumentasi PRD-nya atau mungkin ada technical planningnya gitu. Dan Khawatirnya kalau ngomongin ya, gak ada dokumennya mas, dokumennya adalah saya. ya berarti anda harus siap saya ini tanya-tanya dong. Iya dong. Iya. Kalau andanya itu Gitu. resign, Andanya itu resign ya bikin transfer dokumen dulu, bikin transfer knowledge dulu dong, jangan tiba-tiba hilang. Iya, tiba-tiba hilang. Ya, intinya itu sih yang perlu digali sih. Ya fokus ke project yang kita pegang aja gitu. Kalau yang project lain bisa sambil jalan sih. Karena tadi kalau misalnya projectnya banyak yang udah running gitu, terus kita maksa untuk pada saat itu juga untuk tahu konteksnya gitu kan makan waktu juga ya. Kita perlu Nggak nanya ngoding lah. nanti. Hah? Nggak Nggak ngoding nanti gitu kan adanya gitu. Ya itu sih dari saya sih. Iya. Dari Dani mungkin ada tambahan? ya. Kalau Aku kok bisa-bisa loh kayak gitu. Nanti ajarin ya. kalau pertanyaannya seberapa dalam ya? Ya. Susah sih untuk define-nya. Tapi kalau aku pribadi ya. Ya. Kalau ditanya seberapa dalam, biasanya yang aku lakukan adalah seenggaknya aku tahu harus tahu background kenapa produk ini ada, kenapa fitur itu harus dikerjakan, backgroundnya. Oke. Kayak mungkin kan Why-nya. pasti kan ya why-nya. Pasti kan yang ada di bayanganku ya ngedevelop suatu feature gitu. Itu kan banyak alasannya, entah itu karena ada kebutuhan bisnis ini atau kayak kita mau solve pain point dari user ketika ada di page ini gitu, dimana dia Ya. merasain pain point itu gitu kan. Ya, pain Nah, point-nya apa dari user ini gitu ya. pain point-nya. Jadi menurutku yang yang aku rasa penting untuk dipahami ya pertama ya backgroundnya, kemudian urgensinya kenapa produk ini atau feature ini mau di develop gitu. Karena nggak menutup kemungkinan beberapa proposal dari tim produk itu ya nggak applicable juga. Maksudnya kayak
kayaknya Iya. nggak terlalu urgent deh. Aku nggak tahu pernah ngerasain gitu atau enggak, Ya, kayak ya. Terkadang ada, mereka, terkadang ada. iya In mereka some kan case kayak ada. kayak kita pengen usernya nanti dapat kayak gini gini ini, Tapi bukannya tim produk itu harusnya udah nge-sorting by priority gitu gak sih kalau project yang masuk gitu? ya Tapi kan bisa salah kan priority kan. Hah? Priority bisa aja salah dong. Berubah mungkin ya. Berubah. Kalau salah dari berubah. awal salah, kalau berubah mungkin Kurang awalnya tepat. bener, Kurang tepat kurang mungkin. tepat Iya. ya gitu. Kayak apa namanya? Effort dan value-nya itu mungkin salah ngitung lah gitu, bisa jadi gitu kan. Oh, ya biasanya kalau nggak betul. salah tim produk itu tuh kayak bikin semacam roadmap planning gitu loh. Kayak oke, Betul, di betul. kuartal ini Apa aja. apa yang mau dimasukkan feature-nya segala macam kayak gitu kan. Atau Nah, bahkan ada ininya kan, ada fokus yang akan di-solve gitu kan. Kuartal ini kita akan nge-solve masalah Ya, apa gitu. dan dari satu masalah terlahirlah beberapa project-project. Project gitu. Iya, iya, iya. Betul. Dan ya itu menurutku apa ya? Kayak nggak tahu ya, mungkin ya ada beberapa produk gitu itu kayak rupus suatu feature ataupun apps gitu, tapi sebenarnya nggak urgent banget gitu, dan berdasarkan asumsi aja gitu, kayak Betul. nggak ada data pointnya yang nggak jelas, tapi kan ujung-ujungnya yang bakal ngedevelop kan kita as a software engineer gitu. Kalau misal dari produk requirement-nya aja udah gak jelas gitu, kayak ya Kayak dan ini ada Kamu ini jangan sih. curhat dan kayak Dia ngomong dengan faktor Iya. emosional gitu sih Iya. kayaknya sih. ngebatin gitu. Ngebatin Kayak- sih. anjir, kayak soalnya di suatu project tertentu ya gitu, aku pernah begitu kayak oke, produk nih datang gitu, kita ada mau develop ini bla bla bla, kayak Gak tapi dapet gitu ya. kayak gak dapet anjir, buat apa buat ngedevelop ini gitu. Kamu tanya gak? Iya tanya pasti, Oh, kayak iya. terus dari produk requirement kemudian dia kan translate untuk ini, kayaknya ini udah apa ya, dengan resource yang udah gratis pun orang-orang udah make Udah gitu, solve tapi gitu kenapa ya. kita harus develop feature ini tapi dan itu berbayar gitu, kayak gak make sense gitu Iya, iya, kan. kebayang, Kayak gitu-gitu. kebayang, Nah, kebayang. ya itu menurutku pentingnya gitu kan. Oh oke, dia berargumen ini kita bikin apps ini, kita bikin fitur ini nanti bakal naikin SLA berapa persen gitu. Wih, emang beneran gitu? Kenapa kalau misal dengan cara manual dan SLA yang sekarang itu seberapa problematik kah gitu kan? Iya, Nah, betul. jadi kayak itu sih menurutku yang kayak backgroundnya, urgensinya segala macam. Karena tapi kalau terlepas konteks daripada itu produk development seperti apa, kayak nentuin roadmap lah, kemudian nanti gitu ngegali dari user kita pain pointnya apa lah, nge-translate dari business requirement seperti apa, itu kan udah out of scope dari kita kan Iya, gitu. iya, iya, Jadi iya. ya itu sih. Tapi kalau menurutmu kah, apakah tiap level itu kayak ya kamu kan udah melalui berbagai Ush. banyak ini Tidak- kan, maksudnya tidak berbagai banyak juga sih. berbagai level kamu udah junior udah mid udah Lead. Enggak Di perusahaan juga yang berbeda-beda. iya, senior udah Dengan culture yang berbeda. Nggak lead gitu sekarang juga beda sih, gitu. tidak usah dilebih-lebihkan juga sih. Apakah ngelihat ada perbedaan di setiap level untuk memahami sebuah produk? Apakah ada perbedaan? Di setiap level untuk memahami sebuah produk. Mungkin maksudnya Gimana gini, maksudnya mungkin nih? kayak kalau misalkan di manajer ke atas harus bener-bener dari ideationnya dia tahu dan lain-lain gitu. Kalau level-level mungkin junior dan lain-lain ya udah sesimpel kita tahu problemnya apa, kenapa mau dibikin, targetnya apa. Kalau mid Gitu. seenggaknya ini Nah, senior Ya. Mungkin berangkat dari sini dulu ya. di bagus dia jawabnya seperti itu. Enggak, kamu menaikkan ekspektasi penonton loh kayak gitu. Akan nih kalau ngomong bagus nih gitu. Terus aku tiba-tiba ngomongnya nggak masuk akal gitu kan. Jadi apa nih kan gitu. Abal-abal nih gitu nanti. Kamu jangan mengarahkan ini dong. Jadi beban ini gimana dong? Aku nggak mau ngomong dia. Lanjut. Gitu ya. Ya, mungkin berangkat dari ini dulu ya. Berangkat dari menurutku, semakin kita itu ada di apa ya, role yang semakin ke atas, ya kan, itu tuh semakin lebih banyak menentukan sesuatu gak sih? Menentukan, Kayak memutuskan. Iya. memutuskan decision karena making ya. decision making gitu kan, kebanyakan decision making, dan itu hal apa ya, decision making yang kadang nggak semuanya mudah gitu, banyak yang tricky-trickinya gitu kan. Contoh. Iya. Saya belum relate tapi Iya, apa hal yang kayak
Ya Tapi Gini deh, kita gini deh, kayak gini deh. memutuskan Ini sesuatu, tapi variabel yang harus dipertimbangkan banyak gitu kan. simpelnya gini deh. Misalkan nih ada feature bagus banget, Heeh, nge-solve problemnya user. Tapi heeh. buat naikin ini timelinenya mepet, ya Oke. kan? Dan kalau misalkan kita maksa, yang bakal dikorbankan tim kita, engineers-nya gitu kan. Hmm. Nah, ini gimana nih decision-nya gitu. Hiring. Gitu ya. Nah, kalau hiring duitnya habis gitu misalkan. Jadi kayak banyak Fighting. fighting itu apa? Ini debat. Fight, fight, Fight fight. fight dengan tim Ah. produk. Apa sih enggak paham. Ya maksudnya nego-nego. Nego-nego Ya anjir. banyak lah decision yang enggak cuma oh iya tinggal gini. Yang apa ya, gak tiba-tiba langsung clear mana yang mana yang hitam, mana yang putih gitu. Kayak semuanya tuh serba abu-abu gitu kan. Nah, jadi menurutku semakin ke atas itu kayak semakin penting memahami tentang produk ini gitu. Mungkin kalau awal-awal cukup ini ya mungkin ya kayak karena kita fokusnya misalkan junior nih, fokusnya adalah gimana caranya ngedeliver feature-feature yang diassign ke kita dengan perfect lah. Ya enggak perfect juga Heeh. sih, maksudnya maksimal gitu kan. Nah, berarti kan kita tahu kenapa task ini ada gitu kan. Itu untuk mendukung project apa gitu kan. Heeh. Task ini tuh kan kayak puzzle kecil gitu kan di antara komponen-komponen yang gede itu tadi. Ini apa nih impactnya ke piece yang banyak tadi itu nih? Bakal ngebantu di bagian mana gitu kan. Terus untuk day to day-nya ini timnya kayak gimana nih komposisinya nih gitu kan. Produknya Hmm. siapa, ada kalau misalkan aku stuck di Oh, bagian resource-nya nih nah, gimana gitu ya. mungkin ada butuh update konten. Nah, flow untuk update kontennya ini ke tim mana kayak gitu-gitu. Intinya yang secara day to day lah. Tapi Heeh. makin ke atas lagi gitu kan. Karena tadi makin banyak yang perlu di-decide gitu kan. Nah, jadi mahamin tentang kenapa produk ini ada perbedaan produk ini mungkin dengan kompetitor-kompetitor yang lain gitu kan. Hmm. Mungkin sampai ke bisnis juga gitu loh. Gimana nih gambaran besar bisnisnya? Gimana caranya kita dapat duit dari produk ini gitu kan? Apa nih kekuatan kita? Maksudnya dari mana nih kita dapetin duit, sumber utamanya dari produk ini kayak gitu tuh mulai mungkin makin ke atas tuh mulai masuk ke sana tuh gitu. Sampai ke ini juga nggak sih Kak, kalau nggak tahu ya, mungkin kamu agak relate ya karena udah gini Nggak lah ya. digituin lagi ya. Iya, tadi kan kamu mention kalau kalau tadi dapat duitnya dari mana gitu dan Heeh. lain-lain gitu. Hmm. Validasinya sampai ke level-level kayak hal-hal yang kayak budgeting gitu nggak sih? Oh, Harusnya. ini oke, kita bisa dapat duit dari produk ini gitu ya. Hmm. Misalkan sebulan sekian puluh juta gitu, tapi cost-nya secara resource dihitung juga dan Iya, lain-lain. iya, Nah, iya, sampai iya, situ iya. kah? Harusnya ya. Oh. Mungkin level-level manager gitu ya, karena aku masih belum terlalu relate tuh ke sana. Baru belajar juga bisnis kan. Iya, gitu ya. Enggak sampai ke sana masih. Tapi harusnya Harusnya udah sampai ke sana kan. belajar untuk ke arah sana sih Hmm. harusnya. Karena kan gini, tadi aja deh yang case-nya Dani. Misalkan ini ada feature bagus, tapi ini impactful banget buat user, tapi timelinenya harus benar-benar dirilis dalam jangka waktu dekat. Kalau enggak timingnya enggak pas misalkan ya. Terus Ngejar ngejar momentum. momentum gitu kan. Oh, ya udah hiring gitu kan. Nah, hiring nih gimana? Pasti kan ada cost tambahan kan untuk nge-hiring ini kan. Terus dari sisi bisnisnya, nah mampu gak untuk nge-hiring? Jadi ada Ya. apa ya, paling enggak tuh kita tuh membantu mikirin, bantu care ke tim. Oh, ya. Gimana nih apa namanya? Potensinya kalau misalkan kita nge-hiring lagi gitu. Intinya bantu mikir lah gitu kan. Iya, itu penting banget sih. Karena ini juga kan, sekarang ya kita tahu Teh Winter gitu ya. Iya, iya, Kemudian ya lately ada startup yang bankrupt gitu segala macam gitu kan. Itu kan Bankrupt. Enggak, aku baru tahu pronunciation-nya bangkrut kan? iya. Bahasa Inggris kan? Bankrupt. Saya kira bangkrut. Itu bahasa Indonesia yang ini. Hah? Itu bahasa Indonesia sebenarnya. Apa? Barusan. Inggris. Oh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris bankrupt. Oh, bangkrut tuh bankrupt. Nah, Bankrupt aja biar keren sekarang ngomong. Bankrupt. itu kan apa ya? Ya bisa timingnya Dani lagi masuk ke mode ini. Dia kayak apa ya, bergairah gitu loh. Iya. Tunggu. Ayo Dan. Bukan bergairah, emosional. Nah, lagi masuk dia. Bergairah tuh kayak seolah-olah nafsu gitu kan. Iya kayak gitu kan. Gairah. Ya kan kayak ya itu kan industri kita, tempat kita Dibesarkan. mengaktualisasikan diri, tempat Yes. kita cari duit segala Yes. macam gitu kan. Yes. Jadi ya penting banget buat kita kayak
ya ngedevelop sebuah apps, produk itu gak just for the sake of develop doang gitu. Tapi kayak bener-bener tahu gitu what kind of problem yang we are trying to solve gitu. Kemudian ya again tadi yang Aka sempat singgung gitu ya. Kita generating revenue dari mana gitu. Betul. Apakah kita cuman mau rely on dana dari investor gitu ya? Oh, oke, kita develop ini, bikin promo ini gitu ya. Biar banyak yang pakai gitu kan. Marketingnya gila-gilaan. Iya, nggak peduli, nggak apa-apa. Kita fokus ke user acquisition dulu kan bisa kayak gitu kan. Iya. Baru nanti kita Dipikirin lagi gitu. baru kita nanti generating revenue, dan kita kalau usernya udah loyal nanti enak nih ngambil duitnya. Kayak kita mau ketek, kamu harus subscribe segala macam gitu kan. Itu juga perlu mempertimbangkan resikonya juga ya. Maksudnya itu kan seni ya, kayak kadang kita tuh takut ngambil decision. Oh gimana nanti kalau duitnya gak cukup apa bla 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 gitu. Akhirnya gak action gitu kan. Gak nge-release feature lah, gak nge-release produk lah dan lain-lain gitu kan. Tapi di satu sisi kalau terlalu berani gitu ya, Bergairah. terlalu nekat. Oh. Terlalu nekat gitu kan, dan tidak mempertimbangkan resikonya, jadinya kalau udah benar-benar terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, kita gak ada solusi nih, kita gak punya solusinya buat nge-solve problem yang sekarang ini gitu kan. Mungkin juga perlu dipertimbangkan gitu ya, paling nggak punya action plan lah kalau itu beneran kejadian, apa nih yang kita lakukan. Oh ini nih, Oh, plan dan B-nya lah. plan gitu B. Oh dan ini make sense gitu kan. ya. Iya. Ya. Dan sebenarnya kan juga dari masing-masing company kan juga punya tim data kan. Nah, betul. Data engineering, data science, Data analis. data analis gitu. Harusnya ya semua decision making harusnya based on data gitu. Data. Karena ya data gak bisa Bohong. gitu. Database decision. Hah? Enggak, Apa sih? Apa? Ada istilahnya tuh. Enggak, bukan database decision anjir. Apa ada data decision gitu. Enggak, bukan database. Itu database. Aneh. Baset. Ya lanjut. Ya kayak gitu sih. Iya, betul. Termasuk mikirin plan B-nya harusnya by data juga. By data juga. Betul. Make sense gak nih plan B-nya ya kan? Betul. Atau bahkan kita bisa propose sesuatu nggak sih? Kalau misalkan, oh ini kayaknya cost-nya gede dan lain-lain, terus kalau gini gimana gitu solusinya gitu untuk nge-solve problemnya, kan bisa juga kan sebenarnya kan, dengan pertimbangan tadi gitu. Ya. Ya, betul sih. Oke, cool. Ini udah banyak banget ya kita bahas Iya. why-nya, terus apaan tadi dah? Why-nya terus kita MC-nya tidak fokus ini. aduh, Astagfirullah. fokus dengerin. Jadi kayak enggak fokus ke Ya. Astagfirullah. why-nya terus sedalam apa gitu. Nah, ini topik terakhir nih sebelum kita tutup. Gimana cara mendapatkan informasi tersebut? Ya sebenarnya gampang aja, tinggal kalau mau gitu kan. Kamu mempertanyakan terus kamu jawab sendiri ya. Enggak, takut digituin sama kamu. Anda gitu soalnya. Tadi saya mau matahin dulu sih. Iya, makanya Kamu saya patahin dulu. antisipasi dulu, saya patahkan argumen saya sendiri. Iya. Gimana? Mungkin bisa ditolong dielaborate gitu. Gimana teknik-teknik untuk menggali informasinya tadi gitu. Ya. Ini dulu deh. Ya. Kalau yang aku lakukan ya, biasanya kan itu crucial ketika kita awal-awal join tim kan. Ya. Kita mesti cepet-cepet ya di masa onboarding gitu, dapetin produk knowledge cepet gitu ya. Jadi yang biasa aku lakukan adalah ya kan biasanya ada buddy kan. Buddy yang bakal menemani kita selama proses onboarding. Nah, itu Sorry, kalau nggak ada gimana? Oh iya. Kadang-kadang nggak ada loh ya. Ya, ini Kan lanjut. Guys nggak ada. Iya, Nah, benar. nggak ada. Ya, kadang nggak ada sih. Jadi ya paling penting pertama ya sebagai kita software engineer sebelum ke produk, pahami code base-nya dulu dong. Ya. Kayak routingnya seperti apa, Running kemudian dulu lah gitu, ya, clone dulu lah running gitu projectnya kan. bisa cara lokal dulu lah, karena kan Tiba-tiba nge-clone aja error gitu karena kan. ada banyak yang mesti dipertimbangkan konfigurasinya gimana. Minta VPN dulu ke tim infra lah segala macam gitu kan, harus running dulu gitu. Iya. Nah, once itu udah oke gitu, kita bisa explore pitch-nya ada apa aja segala macam gitu ya. Nah, baru dari situ ya kalau aku biasanya juga dijadwalkan one on one sama tim produknya gitu, kayak untuk dapetin product knowledge, ini produk tentang apa, what kind of problem yang kita trying to solve segala macem. Nah dari sesi one on one itu kayak yang aku lakukan biasanya udah aku nyiapin apa yang semua aku penasaran tentang produk ini, fitur A B C itu kenapa harus terjadi segala macem, sehingga kita bisa dapetin product knowledge-nya gitu. Dan yang paling penting selain meeting kan
sinkronus ya. Ya. Tapi kita juga harus bisa secara asinkronis memahami product knowledge tersebut gitu. Nah, itu pentingnya dokumentasi gitu. Nah, Ah, jadi itu udah dokumentasi. Baca-baca Apapun ya. itu yang kita mau explore gitu. Setiap fitur kan pasti ada PRD-nya. Ya udah baca PRD-nya, atau kalau kita penasaran implementation technical-nya kayak gimana, ngedesain fitur itu, ya ada TRD, technical requirement dokumennya gitu. Atau kayak biasanya juga Figma-nya kita coba explore segala macem. Dan gak jarang juga biasanya ada Miro-nya untuk menjelaskan flow dari aplikasinya itu seperti apa sih. Apa Miro? Kayak Figma Jam lah, Kayak bro. Figma Jam gitu lah. Oh. Maklum dan anak back end. Lihatnya database gitu kan. iya. Hitam-hitam doang. Terminal, lihat log gitu. Grafana. Visual tuh jarang. Ya, Jarang. kayak gitu-gitu kan. Biasanya flow tuh juga didokumentasikan sih. Oke, user Iya. login gitu. Habis login ngapain gitu. User flow diagram Ya, kan. user flow Betul. diagram gitu. Itu biasanya ada sih dokumentasinya. Ya. Dengan kayak gitu secara asinkronus kita bisa memahami secara end to end nih produk kayak gimana, flow-nya apa, page-nya ada apa aja, fiturnya ada apa aja, segala macam gitu sih. Aktif juga berarti ya di luar meeting ya. Karena tadi kamu juga nyebutin apa namanya? Dijadwalkan one on one Iya. gitu ya. Let's say kita tidak dijadwalkan gitu kan. Harus ngejar sendiri nih. Mungkin kita juga bisa minta Bisa. minta tolong gitu ya. Minta Dan- tolong ke produknya, Mas atau Mbak, aku kurang paham nih di bagian produk yang mana karena aku baru Ya. join, masih belajar juga. Boleh gak bikin sesi one on one buat aku mau tanya-tanya lebih dalam tentang si Ya. produknya ini, mungkin kapan free-nya gitu. Betul. Udah apa ya, minta one on one sendirilah gitu. Ya itu tadi. Poinku ya sinkronus ya dengan meeting, atau asinkronus ya dengan kita baca docs. Baca docs ya. Kalau docsnya ada. Iya. Ya, siapa tahu kan baru dibikin gitu loh. Baru oh ya kita penting nih docs, baru jalan. Gitu ya. Iya. Ya, Ya. kalau dari Lam gitu. Saya nunggu ini. Malah kamu nunggu ini dulu ya. Iya. Oh, nunggu dikasih kesempatan dulu. Iya, Bukan langsung nyambung. Kalau aku mau Iya, nambahin enggak. nih. Enggak Iya ya. kan? Harus diginikan Ilham nih. Silakan untuk Ilham waktu dan tempatnya. Manja ya. Ya, manja. Iya. Ya kurang lebih yang saya lakukan juga sama ya, sama kayak Dani ya. Tadi pasti yang pegang nulis produk secara matang kan pasti ya orang-orang produk ya gitu kan. Tim produk gitu kan, ya udah bisa ngajak meeting tadi one on one dan lain-lain, baca dokumentasi PRD-nya. Terus kalau mau ke arah technical tadi ada TRD-nya dan lain-lain. So far sama yang saya lakukan. Tapi yang biasa saya lakukan juga biar tambah ngefeel juga ya. Kalau Dani tadi jalanin ngeliatnya di Miro ya, si Miro. Ya. Kamu apa di database? Oh, pakai apps-nya secara langsung kayak Pakai jadi app-nya QA. secara Oh, langsung Jadi gitu. QA. Misalkan ke GE, Mas ini ada akun ini enggak, testingnya bener. enggak gitu. Saya mau pengen coba-coba nih fitur yang fitur A gitu kemarin. Karena saya udah baca requirement-nya, cuma pingin lebih paham lagi dengan nyoba langsung gitu. Ya Ya udah kita explore apps-nya gitu kan. Cosplay jadi user. Cosplay jadi user gitu. Siapa tahu kita dapat bugs gitu kan. Download Iya. apps-nya. Dapat bugs, lapor ke QA, disuruh kerjain sendiri. Iya. Saya yang nemuin, saya yang ngerjain. Iya, ke engineers-nya. Iya, so far sama sih apa yang saya lakuin. Tapi kalau one on one kayaknya nggak tahu ya, kalau one on one tuh apakah akan stop ketika kita udah dapat knowledge produknya semua gitu, semua knowledge produknya, atau tetap jalan one on one gitu. Karena kalau saya jarang sih. Oh enggak, pas awal-awal doang sih. Pas awal-awal doang kan, untuk ngejar doang kan sebenarnya kan. Ini setauku ya, kalau misalkan mungkin kita tuh junior, mid, senior gitu ya, yang masih belum terlalu tinggi lah ininya gitu kan. Itu mungkin one on one-nya tuh pas awal-awal gitu ya, pas buat dapetin product knowledge-nya gitu kan. Tapi kalau manajer ke atas tuh menurutku ya kayaknya karena tadi ya harus ngeklop banget sama produknya gitu Kamu kan. ada one on one sama produk tak? Belum ada. Kayaknya besok saya agendakan aja deh. Oh, iya. Kayak harus ngeklop, harus align gitu kan, harus bestie lah gitu kan, jadi mungkin ada one on one lah, minimal mungkin kayak sebulan sekali lah gitu ya, buat Betul. ya biar ngeblend lah gitu kan, kalau koordinasi dan lain-lain gitu. Ya itu dari saya sih so far sama sih yang saya lakukan sih, cuma mungkin Tapi nggak mungkin ngelakuin. beda yang Aka lakukan. Nah itu apa tuh tips dan trik
expect-nya apa tuh dari seorang lead gitu kan? Iya. Udah melalang buana di beberapa company dan di Ini beberapa nih. company pun juga beberapa di level yang berbeda, Ham. Ini nih, Betul, ini nih. dan circle-nya sekarang udah C-level. Waduh. Nah, Nggak gimana gitu, tuh Pak. sync-nya itu? Nggak gitu. Alignment tentang produknya, bisnisnya gitu. Gimana tuh? Kayaknya aku Reportnya langsung ke CTO. CTO. C-level. kayaknya aku mulai relate deh. Apa? Ya kan di komunitas ada kan salah satu senior yang nggak suka di ayo mas kamu kan hebat kamu kan gini ya. Kayaknya saya mulai paham. Oh iya iya iya. Ya, maafkan mas yang di sana kalau saya kayak gitu. Kayaknya dia pernah ada di posisi yang Iya, sekarang sih kan. heeh. Iya, Nggak iya. enak ternyata Ham. Di dewa-dewakan. Iya nggak enak ternyata Ham. Ya next episode aku gituin. Apa ya? Iya iya iya. Jadi sebenarnya sama aja sih. Maksudnya deket aja sama produknya gitu kan. Apa Ham? Apa, Oh, Ham? enggak, operator tuh barusan ini. Iya makanya ini cepet-cepet nih. Ini pakai acara nambah segala. Intinya apa ya? Ya udah ngedekat ke produknya. Tadi Iya. bisa lewat meeting, Ya, baca job PDKT dan dulu lain-lain ya. gitu kan, PDKT gitu kan. Terus mungkin tipsnya lagi tambah nih tips dariku tuh Wish. adalah Nah, ini nih yang mahal nih. wow akui kalau diri kita tuh memang masih baru dan kalau kita tuh mempertanyakan hal-hal yang sepele tentang produknya ya gak apa-apa gitu. Kadang kan kita ngerasa takut gitu gak sih? Oh ya. Ngerasa takut aduh kok aku singkatan ini aja gak tahu, yang lainnya udah nyambung nih, aku doang yang gak tahu gitu. Kadang kita ngerasa mengecilkan hati gitu loh. Padahal ya gak apa-apa sebenarnya gitu. Kalau karena kita baru join juga gitu kan. Nah, Ya. tapi ketika kita itu udah menganggap diri kita tuh ini aku masih baru, aku tanya-tanya ya harusnya gak ada masalah gitu kan. Kalau teman kita yang sensi, kamu kok tanya terus bla 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 bla. Ya berarti bukan kita yang salah, orang kita emang masih baru kok, emang harus banyak tanya, harus banyak belajar dari teman-teman yang lain Blaming gitu ya kan. buat timnya ya. Iya, kalau blaming gitu misalkan ya. Misalkan kita takut di blaming kayak gitu. Harusnya nggak masalah gitu. Jadi Ya. mungkin tadi pas meeting juga sesekali bisa Nanya. tanya. Kalau ada sesi tanya jawab ya gitu. Jadi kayak Ya. Mas fitur yang ini tadi buat apa ya? Atau fitur yang sebelumnya nih ini tentang apa? Atau istilah ini tuh artinya apa? Pas meeting Ya. nih, pas lagi ada sesi Q&A gitu. Kalau produknya lagi semangat bla 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 terus kita motong ya Bergairah, kayak juga gitu kan. Bergairah. Balik Semangat lagi gitu kan. bergairah. Terus potongnya juga kurang enak Enak, lah gitu. ya, Tapi ya. kalau ada sesi tanya jawabnya kita tipis-tipis tanya gitu kan. Betul. Ya oke lah gitu. Ya. Tapi kita Betul, gak betul. bakal berani kalau kita itu ya tadi wah aku harusnya tahu banyak nih, aku harusnya ini nih gitu. Ya. Ya ini akui apa yang tidak kita pahami. Dan satu Bijak, hal yang bijak. penting juga, apa? Bijak. karena apa ya, ketika kita tanya, we have to ask the right question kan. Gak semua hal yang bisa kita tanyain dong gitu kan. Contohnya. Jadi kan juga gitu ya. Contohnya tiba-tiba. Wah ya, contohnya Ya apa ya? kalau kita Kayak- nanyain hal yang kita nggak tahu kan ya apa Enggak, ya, enggak, pembenarannya apa Maksudku gitu. Cara gi- menyampaikannya Nah, mungkin. maksudku gini, kadang ada apa yang kita penasaran dan kita nggak tahu itu sebenarnya udah ada jawabannya dengan kita melakukan, katakanlah, lihat di docs ini gitu. Oh iya. Atau maksudku kayak Struggling dulu lah iya, gitu. that's the point. Kita struggling dulu. Kalau emang udah itu ya udah tanya langsung gitu kan. Apalagi kalau tadi sudah dijelaskan gitu kan dengan panjang Hmm. lebar dan membara-bara terus tanya Mas itu apa ya 1 jam saya jelasin itu gitu. Coba tahu gitu Oh, kan. kamu pernah gitu kah? Hah? Pernah gitu. Iya saya sampai mau sini pukul kamu gitu. Astagfirullah. Enggak goyang. Ya, bohong. Oke, Oke, cool. ini sudah hampir 1 jam. Mungkin kita Iya, 1 jam ya. 1 jam. Gila. Tadi kita udah bahas banyak lah tentang pentingnya memahamin produk. Ternyata banyak banget ya itu, dan ujung-ujungnya itu impactful lah buat karir kita ke depannya. Gak cuma senior, lead, manager dan lain-lain. Walaupun kita tuh berangkat dari junior tuh juga penting lah untuk meningkatkan kualitas pekerjaan kita, kualitas fitur yang kita deliver sehari-hari gitu kan. Betul. Terus Betul. belajarnya sedalam apa gitu kan. Tadi Ilham sudah jelasin mulai dulu lah dari yang simple-simple kayak ini produknya tentang apa, rules-nya Ya. apa. Habis itu masuklah ke mahamin stakeholdernya, tax-taxnya, terus masuk ke technical design sistemnya gitu kan. Ya. Sistem desain. Bukan desain sistem, kebalik. sistem. Sistem Iya, desain. sistem desain. Iya, sistem desain ya. Sistem Iya, desain, iya. sistem Berarti desain. saya berarti Iya. mention hal yang salah. Ya, Berarti. nanti diedit ya editor ya, dibalik ngomongnya Ilham. Terus apa namanya tadi juga bahas tentang
model Jalan. Ilham Blue Tarzan. Terus kita juga bahas tips-tips. Asik. Saya kayaknya harus geser dikit deh biar dapat kipas nih. Itu dari tadi kipas gak jalan. Dimatiin. Benar tadi suruh di sana. Enggak, Masya tadi Allah. tadi dia bergoyang gitu kan. Jadi akhirnya dimatiin. Lah, bergoyang gini maksudku. Enggak apa-apa, Gak aman apa-apa, aman nanti aman. diedit suaranya biar gak masuk suara kipasnya. Oke, cool. Belum nih satu tips satu lagi nih, summary-nya belum. Anda kok ngambil jatah MC saya. Sumari lah, Iya. Super. Terus terakhir tadi kita juga udah bahas tips-tipsnya ya kan. Gimana cara Ah. dapetin product knowledge tadi itu. Mulai dari apa yang ada yang sinkronus gitu kan dengan meeting, ada yang asinkronus juga gitu kan. Dan pahami kalau kita itu memang tidak paham ya akui lah gitu. Jadi biar kita gak takut. Nah, gitu itu kan yang mahal, caranya. itu yang mahal. Wise Tadi. banget. Wise Semuanya banget mahal kan. sih, Ya. semuanya mahal, semuanya wise sih. Ya mungkin itu aja obrolan kita di episode kali ini. Dari ini kalau misalkan aku tanya dari Dani atau Ilham ada tambahan nih panjang lagi nih. Air tadi juga udah habis ini. Umumnya saya bisa banyak. Oke kalau gitu thank you teman-teman yang udah nonton. Ini udah mau 1 jam. Kalau kalian nonton sampai habis kalian keren. Top Marco top. Ya itu gitu aja. 2024. Jangan. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton. Seperti biasa kalau ada pertanyaan, ide-ide topik yang lain mungkin gitu kan, atau tadi ada discussion yang teman-teman kurang paham, pengen Atau ada menambahi. PM yang nonton. Iya. Oh, Apa? enggak Kamu valid tuh Mas. Mau ngomong gitu. apa kamu? Kalau ada PM yang nonton, Jangan-jangan PM-nya Dani gitu kan. Tiba-tiba yang komen PM-nya Dani gitu kan. Kalau ada PM yang nonton, mari kita sama-sama berkolaborasi untuk membuat produk yang baik. Ah, itu. Nah, itu dan Bijak Untuk kemaslahatan umat. gitu ya. Oke, kalau gitu teman-teman, thank you. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, selamat datang di OP. obrolan. Kompak. Yo guys, selamat datang di OP. Ayo Dan, nge-record ini Dan. 40 fps. Berapa menit? Ya apa lagunya Dam? Ya apa lagunya Dam? Oh.